Halo sobat bola sekalian, di pekan ke-22 BRI Super League, klub-klub papan atas udah menyelesaikan pertandingannya masing-masing. Sebelumnya, ada Persija Jakarta yang berhasil menang 2-1 atas PSM Makassar. Kemudian ada Persib Bandung yang juga berhasil mengamankan 3 poin atas tamunya Persita Tangerang. Sedangkan satu pesaing kuat lainnya, yaitu Borneo FC, ternyata harus terpleset dari perburuan gelar juara. Karena perjuangan mereka harus kandas di tangan sang tuan rumah, Dewa United. Gua di sini nggak akan fokus bahas tentang matchnya, karena mungkin kalian juga udah tau lah matchnya kayak gimana. Bisa kalian tonton highlightnya juga. Tapi gua di sini justru pengen fokus sama hal yang jauh lebih menarik. Apa itu? Yaitu peluang gelar juara yang sekarang udah mulai agak terpetakan dan kita udah bisa mengira-ngira persentase yang dimiliki oleh masing-masing klub tersebut. Karena sekarang di antara 3 klub tersebut, klub yang posisinya paling enak, nyaman, dingin, sekaligus punya peluang paling besar untuk mereka bisa mendapatkan gelar juara di musim ini, gak lain dan gak bukan adalah Persib Bandung. Maka yang jadi pertanyaan kita sekarang, memangnya apa faktor yang bikin Persib punya kans paling besar buat jadi juara? Apa alasannya dan seberapa besar persentasenya? Nah, gua di sini bakal ngajak kalian semua buat kita sama-sama mengetahui hal tersebut. Maka biar kita semua paham, biar kita bisa punya pengetahuan lebih tentang sepak bola Indonesia, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zirin Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama harus kita ketahui dan pahami secara detail adalah situasi terkini klasemen papan atas BRI Super League. Yaitu di sini bisa kita lihat bahwa gap atau jarak antar klub yang sebelumnya di beberapa pekan yang lalu mereka berempat ini desek-desekan, mepet-mepetan banget. Tapi sekarang udah mulai ada pelonggaran, udah mulai ada jarak antara satu klub dengan klub yang lainnya. Di sini Malut United, karena mereka di 4 laga terakhir cuma dapat 1 kemenangan, alhasil mereka sekarang mulai agak menjauh dari perburuan gelar juara. Kemudian Borneo FC, mereka padahal sebelumnya ada di posisi yang menguntungkan, karena mereka sebelumnya cuma beda 1 poin sama Persib, dan dengan laga yang sama-sama lebih sedikit daripada klub lainnya. Tapi karena di laga terakhir mereka sama Dewa United, mereka kebobolan 2 kali sama Alex Martins, alhasil sekarang mereka harus tertahan dengan poin 46 dan harus berjarak 4 poin dari Persib Bandung. Itu yang benar-benar sangat disayangkan. Ternyata yang namanya konsistensi itu emang beneran sulit. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Borneo FC. Kemudian di posisi kedua, yaitu Persija Jakarta. Nah, ini juga agak menarik nih. Karena walaupun di sini mereka cuma terpaut 3 poin dari Persib dan 1 poin lebih banyak dari Borneo, tapi jumlah pertandingan mereka lebih banyak 1 laga dibanding 2 klub tersebut. Dan yang ditunda itu kan emang laga antara Borneo FC versus Persib Bandung. Maka kuncinya ada di laga tersebut. Kalau Borneo menang, maka Persija yang posisinya bakal disalip. Kalau Persib menang, maka Persija bakal makin jauh gapnya sama Persib. Dan kalau imbang, nah ini yang bakal lebih menguntungkan buat Persija. Karena situasi dan perubahan jarak poinnya gak akan terlalu berubah secara signifikan. Kemudian sekarang kita lihat klub yang ada di posisi paling puncak. Ini kalau kata netizen, itu tulisan klub yang ada di atas mau turun sendiri apa diturunin King Persib. Gitulah pokoknya. Emang kocak-kocak dan seru-seru kalau kita bacain komentar netizen. Jadi di sini, Persib ada di posisi yang paling enak, paling nyaman, dan paling dingin. Karena mereka di musim ini jadi klub pertama yang berhasil mengumpulkan 50 poin hanya dalam 21 pertandingan. Mereka sekarang ada di posisi pertama, punya jarak 3 poin dari Persija, plus mereka juga masih punya tabungan 1 laga. Artinya Persib masih sangat mungkin untuk bisa memperlebar jarak dan bikin posisi puncak klasemen ini jadi semakin nyaman dari kejaran para pesaingnya. Coba, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, wahai para bobotoh? Dan ada fakta uniknya juga, Pak, yaitu Persib di pekan ke-22 ini jadi satu-satunya tim yang berhasil win streak dalam 5 laga terakhir. Dan itu jadi hal yang gak mudah buat dilakukan. Kenapa? Karena ketika di awal musim, ketika di putaran pertama, kayaknya win streak dalam jangka waktu yang panjang itu jadi hal yang lebih gampang buat dilakukan. Karena bisa dibilang klub itu lagi gacor-gacornya, mereka lagi pada semangat, skuadnya lagi sehat-sehatnya, istilahnya bensin mereka tuh lagi pada full semua. Tapi ketika udah masuk pertengahan musim dan putaran kedua, biasanya ada lebih banyak distraksi ataupun gangguan yang bikin klub tersebut agak goyah.
Mulai dari distraksi internal, kayak pemain yang satu persatu absen gara-gara akumulasi kartu, cedera, kemudian faktor kelelahan, faktor motivasi yang bisa menurun, pokoknya banyak hal yang bikin performa tim jadi agak terganggu. Maka itulah yang bikin sulitnya bahwa di sini kompetensi semua elemen yang ada di klub tersebut tentunya sangat diuji. Mulai dari pelatih yang tentunya mereka harus selalu merefresh strategi, harus bisa menjaga kondusivitas skuadnya, kemudian pemain yang harus bisa menjaga performa, kebugaran, dan motivasinya, terus tim dokter yang juga harus ngejaga kesehatan para pemain, dan semuanya. Maka ketika Persib berhasil menjaga konsistensi, menjaga win streak-nya, di momen yang gak mudah ini, jelas itu jadi hal yang sangat spesial dan bikin mereka punya kelebihan tersendiri dibanding para pesaing lainnya. Dan disinilah kita mulai bisa melihat tentang faktor atau alasan yang bikin Persib Bandung di musim ini punya kans yang paling besar untuk bisa menjadi juara. Kita langsung aja bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu Persib jadi klub yang paling disiplin dan paling konsisten. Ini jadi faktor yang paling penting dan jadi keunggulan utama Persib dibanding klub lainnya. Bisa dibilang secara performa, apalagi hasil, Persib itu bukan tim yang paling dominan dari segi permainan. Mereka bukan tim yang paling tajam di lini serang, dan mereka juga bukan tim yang paling sering mendapatkan kemenangan besar. Bahkan faktanya, dari 16 kemenangan yang mereka dapatkan di Liga sejauh ini, 9 kemenangan diantaranya cuma didapatkan dengan selisih 1 gol. Saking hematnya lini depan Persib. Tapi hal itu sebenarnya nggak jadi masalah yang cukup besar karena tipisnya selisih gol yang mereka dapatkan itu dibarengi dengan pertahanan mereka yang sangat kuat dan disiplin. Jadi oke, mungkin mereka sekarang ada masalah di lini serang. Mereka nggak bisa cukup produktif untuk menghasilkan banyak gol, tapi Boyan Hodak udah menyiapkan solusi atas kurangnya produktivitas di lini serang, yaitu pertahanan yang kuat. Dan yang paling penting, kondisi tersebut berhasil dilakukan secara disiplin dan konsisten. Jadi walaupun Persib lebih banyak menang tipis, walaupun mereka menangnya itu dalam tanda kutip nyicil, tapi karena mereka bisa konsisten mendapatkan kemenangan, maka peluang untuk mereka bisa mendapatkan gelar juara tentunya jadi jauh lebih besar. Karena yang namanya kompetisi bukan cuma siapa yang bisa ngegas di awal atau di momen tertentu, tapi tentang siapa yang bisa paling disiplin dan konsisten menjaga performanya sampai akhir musim. Kemudian faktor yang kedua, yaitu fokus Persib yang sekarang 100% di Liga. Nah, ini juga sempat jadi problematika dalam beberapa waktu belakangan ini karena mereka yang harus gugur di babak 16 besar ACL2, mereka kalah agregat dari Ratchaburi. Alhasil belakangan ini banyak yang merasa senang bahkan menghujat Persib atas kekalahan tersebut. Yang rata-rata kalau gua analisis bahwa orang-orang yang bersikap kayak gitu adalah para supporter rival. Padahal Pak, hal yang bikin mereka senang dan hal yang mereka ejek itu justru bakal jadi ancaman serius untuk klub yang mereka dukung. Kenapa? Karena dengan Persib yang gugur dari ACL2, praktis yang sebelumnya fokus Persib terbagi dua, yang sebelumnya mereka harus mikirin strategi di Liga dan ACL, yang mereka harus ekstra jaga kondisi, yang mereka harus lebih banyak terkuras energinya, sekarang mereka gak terbebani dengan hal-hal tersebut. Karena sekarang fokus Persib cuma terarah buat satu kompetisi, yaitu kompetisi BRI Super League. Dan itu yang jadi ancaman serius buat klub lain. Sekarang Persib gak perlu tandang lintas negara, fokus dan waktu persiapan mereka lebih optimal, rotasi skuad jadi lebih efektif, yang hal tersebut jelas sangat berdampak pada mental, fisik, dan performa skuad Persib di sisa musim ini. Bayangin, kita tahu kan kedalaman skuad Persib kayak apa? Mereka bangun kedalaman itu kan supaya bisa stabil main di dua kompetisi. Dan sekarang, dengan kedalaman skuad yang sama dan dengan mereka yang cuma fokus di Super League, maka jelas hal itu bakal semakin memperkecil probabilitas untuk Persib bisa error atau terganggu di sisa musim ini. Jadi ibaratnya ya Pak, ketika Persib masih main di Asia, mungkin bisa dibilang persentase untuk Persib dan klub lainnya juara itu 50-50 lah. Tapi dengan kondisi sekarang, praktis bisa dibilang persentasenya berubah 60 untuk Persib dan 40 untuk klub lainnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah Persib bisa kontrol situasi. Nah, faktor yang terakhir ini berhubungan sama situasi klasemen BRI Super League. Karena sekarang mereka ada di situasi yang sangat nyaman, mereka punya surplus poin, mereka punya surplus match, yang hal tersebut bikin mereka jadi lebih percaya diri, tekanannya jadi lebih kecil, dan paling utama adalah mental mereka bisa lebih stabil. Ditambah lagi mereka punya pengalaman juara, ini mungkin gak kelihatan secara fisik, tapi secara psikologis jelas punya pengaruh besar. Karena mereka udah terbiasa ada di situasi yang kayak sekarang, mereka udah tahu cara menghadapinya gimana,
Sehingga mereka bisa lebih efektif untuk mengontrol situasi yang ada sekarang. Mau tekanan kayak gimana pun, seberat apapun, harusnya hal itu gak bakal jadi masalah besar buat mereka. Dan ketika semua hal tersebut bisa terjaga dengan baik, maka Persib bakal bisa menyelesaikan sisa pertandingan di musim ini dengan lebih maksimal. Jadi itu penjelasan tentang situasi papan atas Beri Super League per pekan ke-22, sekaligus faktor yang bikin Persib bisa jadi klub yang punya kans paling besar untuk menjadi juara Liga Indonesia di musim ini. Tapi karena Beri Super League masih menyisakan banyak pertandingan, masih sekitar 12 pertandingan lagi, maka semua hal tentu bisa aja terjadi. Dan kuncinya sekarang, yang paling bakal berpengaruh adalah tinggal siapa yang bisa paling konsisten sampai akhir musim nanti. Dari penjelasan yang udah gue sampaikan tadi, sekarang pendapat kalian gimana? Apakah kalian setuju kalau Persib punya kans yang paling besar buat jadi juara? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Tidonio Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!